كان بيننا الحبيب. Pelanggaran agama ini misalnya Anda sengaja mengirim foto yang vulgar atau berbicara kata-kata yang menjurus ke situ ya, sehingga membuat si ustadz pun mungkin atau ustadz juga manusia biasa bisa terpengaruh melakukan kemaksiatan, maka itu jangan ya. Allahu a'lam. Ya, ini ada yang mengatakan ramai yang bertanya. Memang ini sesi tanya jawab insya Allah ya. Jadi harap dimaklumi insya Allah. Selanjutnya setelah salam saya mau nanya bagaimana caranya menghilangkan ain yang telah terjadi atau menimpa pada kendaraan pribadi. Mohon dijawab Ustaz. Jazakallahu khairan. Ain, betul. Ini perlu sekali dibahas. Ain bagi yang belum tahu itu artinya mata ya. Sebenarnya dalam bahasa Arab artinya mata. Nah, seringkali teman-teman sekalian, orang di Indonesia ini tidak menyadari masalah ain. Jadi orang kalau biasa hatinya hasad, iri, ya, dengki, maka dia tidak bisa melihat orang lain punya kelebihan. Kapan dia temukan orang lain punya kelebihan, maka langsung, otomatis dia langsung merasa iri. Kenapa dia dapat, kenapa dia lebih gagah, kenapa dia lebih pintar, kenapa dia lebih cantik, kenapa dia lebih kaya, kenapa. Selalu saja dia was-was dengan masalah seperti itu. Dan ini berbahaya, bisa naik ke matanya. Jadi bisa naik ke matanya, nanti matanya jadi panas. Ya. Matanya jadi panas. Makanya Nabi SAW itu sempat mengingatkan, sesungguhnya ain itu benar. Ain itu benar terjadi. Innal ain lal haq. Pasti benar terjadi. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan juga. Ya. Hati-hati dengan ain, karena dia banyak sekali membuat manusia masuk ke dalam kuburan, dan juga membuat ya, manusia masuk ke dalam kuburan dan juga membuat unta masuk ke kuali. Jadi memang harus hati-hati sekali. Ya. Baik, bagaimana solusinya? Kalau Anda belum kena ain, maka solusi yang paling pertama Anda selalu membaca zikir pagi petang, baca doa kalau mau keluar, ya, terus saja begitu, terus saja. Ya. Anda membaca itu, baca. Jadi baca doa keluar rumah, ya, baca zikir pagi petang. Dan juga jangan lupa kalau sudah ada yang puji, misalnya orang mengatakan, oh gagah ya, oh cantik ya, oh pintar ya, oh kaya ya, oh kamu hebat ya. Selalu kita bilang, ingat kalimat ini, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Selalu bilang, Masya Allah, Tabarakallah. Walaupun dengan diri kalian kita sendiri. Walaupun diri kita, ya, walaupun juga hanya diri kita sendiri. Jadi tetap aja bisa. Gitu. Bisa kita kenakan diri kita sendiri. Karena tidak sadar gitu ya. Ada seorang teman saya di Madinah namanya Dr. Hussein, hafizahullah, semoga Allah jaga beliau. Itu sempat teman-teman sekalian dia menceritakan kepada saya waktu kami cerita tentang masalah ain ya. Karena banyak orang rumah tangganya ribut ya. Tanpa sebab tiba-tiba jalan sama-sama, habis makan, habis jalan-jalan di mall, nanti pulang ribut suami istri. Dia tidak tahu apa sebabnya, tiba-tiba ribut, tiba-tiba jengkel-jengkelan, tiba-tiba bicara masalah cerai dalam satu malam. Baru makan dan minum sama-sama, tiba-tiba begini. Kok bisa ini? Gitu kan? Atau anak-anak baru pulang dibawa jalan-jalan, tadinya nggak apa-apa, tiba-tiba pulang demam malam hari. Gitu. Ini jadi masalah ini. Demam di malam hari, ini kan jadi muskil juga ya. Dan ternyata ini semua penyebabnya ain. Saya pernah mengalami begitu waktu anak-anak saya bawa keluar. Ternyata pada saat kami balik ke rumah, gitu kan, kami temukan ternyata demam. Tidak ada sebab, anak ini sehat kok tadi. Kok bisa tiba-tiba begini? Maka langsung saja saya pada saat itu coba bacakan beberapa ayat-ayat ruqyah ya, dari Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, beberapa ayat dari surah Toha ya. Terus kita bacakan, alhamdulillah dia jadi tenang dan dia tidur gitu. Apapun yang Anda lihat mengganjal ya, yang tadinya tidak apa-apa normal, tiba-tiba berubah, maka kalau sudah terlanjur terjadi, kalau tadi belum terjadi, Anda selalu bilang Masya Allah, Tabarakallah, dan zikir tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi seperti penanya di sini tentang mobil, ya, ataupun misalnya yang lainnya ya, seperti misalnya juga rumah tiba-tiba terasa tidak nyaman, ya, ataupun hubungan tidak harmonis lagi antara suami istri dan seterusnya, maka ini ruqyah syariah. Kalau untuk mobil kendaraan Anda, maka saran saya diambil air, kemudian ditaruh daun bidara, ya, kemudian Anda 7 lembar ya,
bisa kelipatan 77, 14, 21 gitu kan. Anda ambil daun bidarain, kemudian mulailah Anda bacakan ayat ruqyah, lalu Anda sedikit meludah ya di air itu, kemudian airnya Anda pakai untuk cuci mobilnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita berharap ya. Karena ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada sahabat yang tampan sekali, putih bersih kulitnya, dan dia kebetulan mandi, zaman dulu tidak ada kamar mandi dalam rumah, jadi di padang pasir ya, di kamar mandi luar, umum lah. Dan laki-laki kamar mandinya waktu itu sampai di leher, ya, pintunya maksudnya, pintunya sampai di leher. Sementara perempuan itu tertutup sampai ke kepalanya gitu ya. Maka ada seorang yang lewat lalu mengatakan begini, dia mengatakan, saya atau wanita, anak gadis yang dipingit pun di rumah itu tidak seperti kamu. Tiba-tiba yang mandi ini pingsan, tiba-tiba pingsan. Nah pada saat dia pingsan jatuh, gitu kan? Pada saat dia pingsan jatuh, maka pada saat itu pula beberapa sahabat melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ada orang mandi begini kejadiannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, coba tanya siapa yang lihat dia pada saat dia mandi. Mereka mengatakan si fulan, sebutlah namanya. Lalu Nabi SAW panggil, Nabi mengatakan, kenapa kau tidak bilang Masya Allah, Tabarakallah. Maka setelah itu Nabi SAW suruh dia berwudu, air wuduknya disiramkan kepada sahabat yang pingsan tadi ini. Sahabat yang pingsan ini, dan bangunlah dia. Bagaimana ada penggunaan wadah air ya. Ya, apalagi kalau Anda tahu siapa yang hasad gitu. Kalau tidak, air umumnya Anda rukyah insya Allah bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz, kemarin Anda mimpi dukhan. Artinya apa Ustaz? Mohon pendapatnya. Allahu alam. Yang Anda maksudkan dukhan ini apa? Asap, kabut, kan butuh dirincikan itu. Itu butuh perincian. Apa yang Anda lihat di sini perlu dirincikan. Saya khawatir jangan sampai Anda ini seperti kasus-kasus sekarang ya. Diributkan Ramadan, nanti pertengahan Ramadan akan ada dukhan yang tanda-tanda hari kiamat. Terus Anda terbawa dengan pemikiran itu, akhirnya Anda mimpi gitu. Ya saya sudah pernah jelaskan, dukhan tidak terjadi sekarang akhirnya. Dukhan itu kalau yang tanda-tanda hari kiamat besar ya, itu tidak terjadi nanti setelah Nabi Isa turun, setelah Dajjal terbunuh, Ya'juj Ma'juj terbunuh, baru kemudian ada kasus itu ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bagaimana nanti hukum sholat tarawih di tengah masa COVID-19 sekarang, apa harus diganti sholat lain? Sholat di rumah. Tarawih itu sama dengan tahajud, sholat sunnah, kerjakan di rumah. Jadi tidak ada masalah insya Allah. Kerjakan di rumah saja. Kecuali kalau memang sudah Allah SWT hilangkan di Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada waktu sunnah saat konsumsi madu, habatus sauda, minyak zaitun? Mohon doanya Ustaz untuk istri saya yang lagi hamil. Jazakallah khair. Setahu saya tidak ada waktu khusus. Dikonsumsi saja. Kecuali kurma. Kurma memang ada penyebutan pagi hari ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa, dalam riwayat lain kurma secara umum 7 butir di pagi hari, dia akan selamat dari semua jenis racun dan sihir. Itu yang saya tahu. Allahu a'lam. Insya Allah mudah-mudahan istri antum yang minta didoakan ini dimudahkan Allah SWT melahirkan dengan semudah-mudahnya, berkah insya Allah, anak antum juga sempurna dan juga dijadikan sebagai anak yang berbakti, soleh dan solehah. Tergantung Allah kasih nanti anak apa insya Allah. Ustaz, bagaimana cara meruqyah diri karena sering kali mimpi buruk digigit ular dan diganggu cicak, atau mimpi ada orang jahat yang mengganggu, tetapi selama ini saya merasa tidak ada orang yang bermasalah. Berdoa pertama kepada Allah SWT. Nabi SAW waktu kan disihir oleh Lubab bin A'sam, seorang Yahudi. Nabi SAW tidak tahu apa sebabnya. Beliau sampai lupa istri yang mana harus beliau gilir malamnya, sampai diingatkan oleh para ummahatil mu'minin. Dan akhirnya Nabi SAW berdoa dan datanglah petunjuk, gitu kan. Kemudian yang kedua, ruqyah saja. Ruqyah. Anda ruqyah, baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Saya ulangi, Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai akhir. Kemudian ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Kemudian Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhir. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir. An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Baca 3 kali, usap, tiup ke telapak tangan, usap di seluruh tubuh. Ya, usap di seluruh tubuh. Saya sarankan juga ini, Anda coba wudhu sebelum tidur, ya, kemudian tidurlah menghadap ke sisi kanan ya. Insya Allah dengan ikhtiar ini akan hilang dengan sendiri mimpi-mimpi itu.
Dan ingat teman-teman, kalau Anda mimpi buruk jangan ceritakan kepada siapapun ya. Yang dianjurkan adalah pada saat Anda mimpi buruk, maka Anda bangun kalau terkaget dari mimpi buruk, kata Nabi SAW, meludahlah 3 kali ke sebelah kiri, ditiup sedikit ya. Ditiup ke sebelah kiri sambil baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itulah. Insya Allah dengan begitu hilang. Dan Anda ubah posisi tidur setelah itu ya. Anda ubah posisi tidur setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali atau banyak salah kepada kedua anak saya. Sering minta maaf sama anak-anak, sudah dimaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan kesalahan saya. Sering menangis jika ingat kedua anak saya itu. Mereka ikut sama ayahnya. Ya itu masih ada tanda-tanda isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah tidak mungkin menggerakkan penyesalan dalam hati ibu kecuali memang Allah ingin ibu kembali kepadanya. Coba terus saja kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus beristighfar, terus bersedekah, terus minta keridhaan ya anak-anak ya. Kalaupun ibu sudah cerai sama suami, mungkin ibu juga punya salah sama dia, sampaikan maafnya ibu ya. Walaupun ibu sudah bukan status istri, kalau saya dulu punya salah tolong dimaafin, diridhokan. Walaupun ibu tidak bersama, karena bisa saja permasalahan ibu bukan cuma sama kedua anak, tapi juga sama suami ya. Insya Allah nanti pelan-pelan akan hilang dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya dari Timur Tengah bilang interaksi sosial antara muslimah dan muslim itu dilarang. Namun di Indonesia boleh asal dengan adab. Apakah ini berhubungan dengan kultur? Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Tentu saja di sini bagaimana dulu interaksinya. Kalau Anda video call berduaan, namanya khalwat, yang bukan mahram ya. Telepon-teleponan berduaan saja, mungkin komunikasi itu khalwat. Itu memang Nabi SAW mengatakan tidak ada dua orang yang lawan jenis yang berkumpul kecuali yang ketiganya syaitan gitu ya. Tapi kalau di media massa seperti sekarang kita lagi ngomong orang laki-laki perempuan dua-duanya masuk bertanya, lagi mendengarkan ceramah agama seperti di majelis ilmu, maka tidak ada masalah. Jadi ini dilihat dulu seperti apa. Mungkin yang teman-teman Anda maksudkan itu seperti yang saya bahasakan tadi, mungkin berkhalwat berduaan. Kalau itu sudah umum pendapat ulama memang tidak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana gaji antar jemput sekolah seperti sekarang, sekolah libur? Apa gaji tetap berjalan? Saya tidak tahu itu. Allahu a'lam, Anda tanya di tempat Anda bekerja. Saya tidak tahu soal itu. Kalau yang Anda maksudkan adalah Anda pernah bekerja sama atau pernah meminta seseorang mengantar jemput anak Anda, maka tergantung akad Anda seperti sama pemilik mobil. Apa itu? Ya. Apa itu kira-kira? Misal Anda bertanya kepada dia, kalau misalnya kayak kejadian sekarang, bagaimana akadnya? Ya. Sebaiknya sih memang dari awal dibicarakan ya. Kalau dia bilang, oh setahu saya karena tidak ada diantar ya sudah tidak usah bayar, atau ya sudah terlanjur dijanji dalam 1 tahun akan dibayar sekian misalnya. Kan begini, kayak contoh pegawai di kantor ya. Akadnya apa? Mereka libur tidak libur, Sabtu Ahad misalnya libur, istirahat kantor, atau liburan lebaran ya, mudik biasanya kita di Indonesia. Itu ternyata tetap dihitung gajinya karena akadnya memang sudah begitu. Ini tergantung akad Anda apa itu. Seperti apa akad Anda dengan pemilik mobil. Kalau itu maksudnya ya. Tapi kalau Anda maksudkan adalah secara umum Anda bertanya, maka sudah saya jawab tadi di awal ya. Jadi tentu saja itu tergantung kembali kepada akad yang ditulis ya, atau disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doakan saya sudah 7 tahun belum punya keturunan. Allahumma amin. Mudah-mudahan penanya ini dan seluruh muslim dan muslimah yang masih terharamkan dari keturunan, Allah mudahkan keturunan yang baik, yang saleh, yang salihah. Allah gembirakan penglihatan mata Anda dan menggembirakan hati Anda dengan lahirnya anak insyaallah yang berbakti biidznillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kembaran saya menikah saat hamil 4 bulan dengan laki-laki yang menghamilinya. Apakah sah atau harus dilakukan pernikahan ulang? Kalau yang saya pribadi berpegang pada pendapat tidak boleh menikah wanita yang hamil ya sampai selesai dia melahirkan, walaupun kepada atau dilakukan dengan si pelaku ya. Walaupun ada juga pendapat ulama mengatakan kalau dua-duanya sudah taubat kemudian mereka menikah, maka itu dianggap saja sah
Ini pernah saya tanyakan kepada beberapa masyayikh ya. Allahu a'lam. Jadi kalau pendapat kedua berarti tidak butuh mengulangi akad nikahnya. Asal dua-duanya sudah taubat. Tapi kalau nggak taubat, mereka anggap itu adalah bukan pelanggaran. Maka ini berarti tidak sah pernikahannya ya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika suami tidak mau sama sekali untuk sholat? Saya sudah berusaha mengingatkan dan menasihati. Apakah saya berdosa? Apakah pernikahan kami masih sah? Allah musta'an. Makanya, wahai muslimah, saya ingatkan. Ya. Saya nasihati Anda sebagai seorang kakak, sebagai seorang ayah, mungkin kalau yang masih ada yang masih anak-anak atau muda, lebih muda daripada kami, atau saya nasihati Anda sebagai seorang teman kepada teman, wahai muslimah, dengarkan baik-baik. Hati-hati dalam menerima lamaran seorang laki-laki. Tolok ukurnya agamanya. Nabi SAW sudah ingatkan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau telah datang kepada kalian wahai para wanita dan walinya wanita, laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, terimalah lamarannya. Tolak ukurnya ini, akhlak dan agama. Harus itu. Bagaimana cara saya tahu ya? Anda tanya masalah dia sebelum nikah, sholat enggak? Tanyakan keluarganya, tanyakan orang di sekitarnya gitu kan. Dan akhlaknya baik enggak? Salah satu tolak akhlak baik itu adalah dermawan, suka bantu orang, menjenguk orang sakit, bakti sama orang tuanya, kan gitu. Jadi kita bisa tahu orangnya lembut misalnya ya, bukan orang yang kasar, yang keras, itu semua baik. Tetapi kalau sudah terlanjur terjadi kebawahan masyafal seperti ukhti kita ini, semoga Allah memberikan Anda solusi. Tentu kalau Anda nasihatin, dalam arti kata betul-betul sudah serius ya, dan menegakkan hujah padanya, dia malah berlaku kasar. Kalau dia masih diam, dia masih mau nerima, tapi belum mau sholat, ini bersabarlah, saran saya. Tapi kalau dia malah frontal, malah bersifat kasar, keras, macam-macam lah. Mungkin dia malah lebih keras daripada Anda. Maka pada saat itu saran saya, Anda tidak bersama lagi. Saran saya, Anda istikharah, berpisah saja. Karena ini pernah saya baca fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah tentang masalah apakah boleh wanita meminta cerai dari suaminya yang tidak sholat, maka jawabannya iya. Pertama sholat 5 waktu ya. Karena ini sudah rukun Islam. Kalau dia tidak sholat, lalu apa yang akan diandalkan dari amalnya? Sementara Nabi SAW mengatakan awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, maka akan baik semuanya. Seperti itu. Baik, saya akan kembali ke YouTube lagi, teman-teman sekalian. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana kalau istri setiap diajak berhubungan selalu nolak? Apa yang harus dilakukan? Tanyakan, kenapa dia nolak? Nah, tanyakan, kenapa dia tolak? Jadi jangan egois dulu, tanyakan, kenapa, ada apa kira-kira? Kenapa? Ada sesuatu yang salah? Muamalah saya kasar kah? Gitu kan? Atau ada bau badan, ada bau mulut, ya? Atau mungkin dia memiliki rasa sakit, ya? Yang kita tidak tahu, gitu kan? Mungkin ada rasa sakit dalam tubuhnya. Karena umumnya biologis itu pasti dilakukan oleh semua orang karena punya kenikmatan, gitu kan? Bisa juga ada bekas-bekas kejiwaan psikologi, misalnya pernah maaf saya bahasakan lebih sedikit terbuka. Kalau misalnya Anda sudah selesai padahal sebenarnya istri belum selesai, lalu Anda main selesaikan saja. Padahal Nabi SAW menganjurkan agar membantu pasangan ya, agar bisa menyelesaikan juga hajatnya dalam masalah ini. Ya, jadi tidak boleh sama sekali kita egois dalam masalah-masalah seperti ini. Maka Anda tanya sebabnya. Setelah Anda tahu inti permasalahannya apa, Anda obati dari situ. Anda obati dari situ. Kalau bisa saja juga dari sihir, kan gitu. Saya dia bilang, saya tidak tahu setiap kali saya diajak, perasaan kok saya benci, saya nggak suka. Nah ini berarti ada waswas syaitan. Coba Anda duduk, bilang maaf ya, bisa nggak saya ruqyah sebentar? Anda duduk di belakang tubuhnya, kemudian Anda menghadap ke kepalanya di bagian belakang, pegang bagian kepalanya, lalu kemudian Anda bacakanlah ayat-ayat ruqyah yang saya anjurkan tadi ya. Baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup ya ke arah kepalanya atau tiup ke telapak tangan lalu di niat untuk meruqyah ya. Kalau dia sendawa, dia merasa pusing ya, atau kadang-kadang memang kalau sangat jauh mungkin dia kesurupan ya, kadang-kadang gitu ada reaksinya. Anda tidak usah panik, biasa saja, Anda terus lanjutkan. Itu kalau seandainya itu sebabnya. Tapi kalau hanya faktor-faktor yang awal tadi karena masalah kejiwaan, karena masalah, Anda perbaikinlah itu, gitu kan? Mungkin dia membahasakan saya trauma pernah mencium bau ketiak, mencium bau mulut, mencium bau gini, kan gitu dia mungkin itu. Ya, maka Anda perbaikin masalah itu. Makanya teman-teman, biologis atau seksual itu kan indah sekali ya. Allah SWT jadikan dia sebagai sebuah perangkat untuk bisa menjadi pemicu utama orang mau
orang mau melakukan biologi sehingga terjadi populasi manusia. Ya. Makanya Allah SWT memberikan di situ kenikmatan dan Allah berikan pahala. Ya, kata Nabi SAW, di kemaluan kan ada pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana? Apakah kami menggauli istri kami dapat kenikmatan, kami dapat pahala lagi? Kata Nabi SAW, kalau kalian datangkan pada yang haram dapat dosa gak? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu juga kalau yang halal. Terus kalau anda lagi berkata begini, tapi Ustaz saya lagi tidak mood nih, lagi tidak enak, lagi pusing, lagi banyak masalah, segala macam. Bagaimana? Dengarkan riwayatnya. Kalau anda sebagai seorang laki-laki, maka dengarkan riwayat. Pernah ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, hai Imam, Imam Ahmad ini salah satu imam madhab ya, hai Imam, apakah kami dapat pahala kalau kami menggauli istri kami sementara kami lagi tidak ada keinginan? Kata Imam Ahmad, iya, kamu bisa niatkan agar kamu mendapatkan keturunan atau kamu memenuhi haknya istrimu. Jadi tidak harus kita mood gitu. Nah, ada saja hajatnya di sini ya. Begitu juga kalau anda seorang wanita, maka pernah ada seorang wanita dalam riwayat yang sahih mendatangi Aisyah. Lalu anda berkata, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apakah kami mendapat dosa kalau seandainya kami diajak bergaul oleh suami sementara kami lagi tidak mood, lagi jengkel, lagi marah? Kata Aisyah, iya. Ketahuilah kalau seseorang di antara kalian berada di atas untanya, ya, sudah siap dia pergi. Kalau kita sekarang di Indonesia mungkin sudah di zaman kita ini kayak orang yang sudah siap untuk sudah dandan lah, ya, sudah siap untuk jalan, untuk pergi segala macam gitu ya, untuk jalan-jalan, untuk pergi. Seperti itulah kurang lebih. Maka dia dipanggil oleh pasangannya untuk berhubungan biologis. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia menolak? Jawabannya tidak. Kata Aisyah tidak. Disuruh gitu kan. Ini tetap menghindari, untuk tetap melayani. Bahkan pada saat haid pun dan nifas, haid dan nifas pun tetap bisa melayani. Waktu seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kami apa yang bisa dilakukan seorang laki-laki pada istrinya yang sedang berhalangan? Maka kata Nabi SAW, lakukan semuanya kecuali jima, kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan. Yang lainnya tidak ada masalah. Allahu a'lam. Seperti itulah ya. Jadi tanyakan sebabnya insya Allah. Saya akan tutup teman-teman sekalian dengan insya Allah saya akan coba 3 pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf karena sudah lebih dari 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan rasa parno dengan penyakit? Bahkan sampai saya takut sekali mati. Sakit sedikit, takut berlebihan. Mohon penasihatnya Ustaz. Ya, tentu saja teman-teman sekalian, yang pertama Anda harus fahami kalau ada perasaan yang muncul takut menghadapi kematian, ini tanda-tanda keimanan. Itu dulu, tanda-tanda keimanan. Karena dengan Anda coba ya merasakan kematian itu, maksudnya coba, oh ini saya mau mati nih, nanti apa nih persiapan saya, rasa takut, khawatir, itu tanda-tanda keimanan. Kalau Anda makin dekat ibadah kepada Allah, makin muncul perasaan itu supaya Anda terus dalam ibadah. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu dibuang, dihilangkan ya, tidak perlu dihilangkan. Itu sangat bagus ya, itu sangat bagus. Kemudian kalau masalah bagaimana menghilangkan rasa parno dengan penyakit, ya mungkin Anda harus pahami kalau penyakit itu kan datang dengan sebab ya, biasanya ada sebabnya. Anda coba jauhi sebab-sebabnya ya. Pengalaman yang lalu menyebabkan Anda terjerumus dalam masalah itu Anda jadikan sebagai pelajaran. Itu yang saya ketahui. Mudah-mudahan insya Allah sambil berdoa kepada Allah SWT diangkat masalah itu dari Anda ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa amalan supaya tidak malas-malasan dan mudah dalam menghafal Al-Quran, ingatan pun kuat dalam belajar apapun, mau ilmu dunia maupun akhirat? Sebenarnya teman-teman, yang membuat Anda malas, yang membuat Anda kurang efektif ya, apa saja yang berhubungan dengan masalah ini, itu kena dosa. Saya sangat yakin teman-teman, insya Allah kalau Anda rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Anda rajin berdoa, Anda beribadahlah secara umum kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya sangat yakin ya, Anda akan rajin mengerjakan yang lainnya. Saya pernah praktekin itu ya. Pada saat kita coba jadwalin dari pagi sampai malam penuh dengan jadwal ibadah, itu luar biasa gitu. Sampai semangatnya malam pun biar kita cuma tidur berapa jam, itu bisa. Tetap kita tidak kehilangan sholat malam, kita zikir pagi petang, kita baca Al-Quran, kita coba bersedekah hari itu. Itu luar biasa pengaruhnya. Luar biasa gitu ya. Jadi sangat besar insya Allah manfaatnya. Saya melihat ini ya. Allahu alam. Sambil tentu Anda berdoa kepada Allah SWT.
agar dijauhkan dari sifat malas dan yang berhubungan dengan masalah itu. Baik teman-teman sekalian, saya rasa sudah cukup dulu sampai di sini insya Allah. Ini saya tutup dengan ini. So tolong doakan aku supaya aku bisa pesantren di Gontor dan hafal 30 juz. Semoga insya Allah niat baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan siapapun saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin Dia sedang mendengar kita, sedang melihat kita, yang sedang mengikuti acara kita ini. Ya, semua hajat anda yang baik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa terkecuali, baik permintaan rezeki, permintaan jodoh, permintaan keturunan, permintaan diselamatkan dari fitnah, permintaan apa saja yang baik, baik itu urusan dunia, urusan akhirat, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Ya Rabbal Alamin, semoga Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan alam semesta menerima itu, ya, dan juga memberikannya sempurna ya, kepada anda, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengganti kita semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan menjadi pahala, dan Allah selamatkan kita dari segala macam fitnah, wabah, dan Allah isi sisa umur kita ini semua dengan ketaatan, dan yang tidak kalah penting adalah semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Teman-teman, terima kasih partisipasinya. Bagi teman-teman yang di YouTube, saya tetap mengajak anda untuk subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya bisa dapat selalu informasi baru, dan juga like kan ya, karena ini insya Allah akan anda punya andil dalam pahala juga. Dan teman-teman juga yang di Instagram silakan di follow dan ajak teman-teman lain untuk itu. Sampai ketemu insya Allah di esok hari, kita akan membahas materi tentang bekam di siang hari jam 13.00 insya Allah, dan malamnya kita akan buka lagi sesi tanya jawab. Dan juga saya mengajak teman-teman partisipasi dalam kegiatan sosial kita. Ada Yayasan Sedekah Kreatif bergerak dalam beberapa hal kegiatan atau banyak kegiatan, termasuk adalah tanggap bencana sekarang di Corona dengan membagikan makanan sehat kepada saudara-saudara kita agar mereka yang sedang tidak bisa keluar rumah dan di rumah mereka tetap bisa mendapatkan manfaat daripada makanan dan minuman yang sudah jadi. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.